Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nurhaliza. Di sini saya bersama kelompok saya yang bernama Miftah dan Ria Fitriana. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang penerapan ERP pada PT Welcome Home dan informatika terpadu dengan aplikasi Odoo Modul Karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Fitriana. Saya akan menjelaskan latar belakang masalah dan adapun latar belakang masalahnya. Sistem ERP sebuah metode untuk mengintegrasikan seluruh fungsi di dalam suatu perusahaan untuk sistem otomatis keseluruhan proses bisnis, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan yang dicerminkan oleh adanya suatu laporan akurat. Permasalahan. Adapun beberapa permasalahan yang akan kami angkat dalam penulisan makalah ini, yaitu: pertama, terlalu banyak penumpukan berkas lamaran pekerjaan. Kedua, membutuhkan banyak space untuk mengarsipkan data pelamar. Ketiga, proses penyortiran sesuai divisi bersifat manual dengan menumpuk berkas calon pelamar sesuai divisi yang diinginkan. Maksud dan tujuan. Adapun maksud dan tujuan dari penulisan makalah ini yaitu: pertama, ingin mengetahui seberapa efektifkan penerapan ERP di perusahaan tersebut terutama dalam hal kepegawaian. Kedua, kelemahan dan kelebihan apa yang ada di perusahaan tersebut dalam penerapan ERP terutama dalam hal kepegawaian. Ketiga, seberapa pentingkah penerapan ERP bagi perusahaan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Sebelum saya menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Miftah. Di sini kita akan membahas tentang software. Software yang kami gunakan dalam mengetahui proses ERP yaitu menggunakan aplikasi Odoo. Sistem Odoo ini merupakan software aplikasi bisnis yang mencakup CRM atau Customer Relationship Management atau juga strategi bisnis yang memadukan antara proses, manusia, dan teknologi. Selain itu, software ini juga mencakup project management, penjualan, manufaktur, warehouse, serta manajemen keuangan. Baik, sekarang kita next masuk pembahasan selanjutnya, yaitu tentang Unified Modeling Language atau biasa disingkat menjadi UML. UML merupakan metode pemodelan secara visual untuk sarana perancangan sistem berorientasi objek atau definisi UML, yaitu sebagai bahasa yang menjadi standar pada visualisasi, perancangan, dan juga pendokumentasian sistem. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang tampilan use case. Pada tampilan use case ini, di sini ada dua aktor, yaitu admin dan divisi atau departemen. Pada aktor admin bisa melihat jumlah kuota yang diperlukan divisi, input data pelamar, melihat divisi yang memerlukan tenaga kerja, melakukan open atau close recruitment, membuat laporan, melihat data pelamar pekerja. Lalu pada aktor divisi atau departemen bisa login, lalu bisa mengajukan penambahan tenaga kerja, bisa menentukan jumlah atau kuota yang diperlukan, lalu bisa menginput job desk. Oke, setelah use case tadi, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang activity diagram. Pada activity diagram ini memiliki dua aktor, yaitu admin dan divisi atau departemen. Mulai dari admin login, lalu admin membuka atau menutup perekrutan. Setelah itu divisi mengajukan penambahan tenaga kerja. Setelah mengajukan, divisi menentukan kuota yang dibutuhkan. Setelah itu admin melihat kuota yang diperlukan, lalu
admin menginput data pelamar yang masuk. Setelah diinput, divisi melihat data pelamar lalu menentukan layak atau tidak si pelamar. Setelah itu membuat laporan. Lalu admin melihat laporan pembagian divisi sesuai kuota, lalu admin membuat laporan dan selesai. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang sequence diagram. Pada sequence diagram di sini, admin akan memasukkan ID dan password untuk melakukan login. Jika ID dan password yang dimasukkan salah, maka tidak bisa login. Admin harus memasukkan ID dan password yang benar. Setelah admin berhasil login, admin akan mengisi form input data dengan menginput data para pelamar. Setelah itu melakukan pembagian divisi sesuai dengan kuota yang ada. Setelah itu divisi atau departemen akan menerima data dan membuat laporan. Lalu laporan tersebut diterima oleh admin. Sequence diagram. Divisi atau departemen melakukan login dengan memasukkan ID dan paspor. Jika login gagal, ID dan paspor salah. Login ke form pengajuan. Input jumlah pelamar. Dari form pengajuan ke data pelamar, lihat data pelamar masuk. Dan data pelamar ke laporan ACC atau tidak calon pelamar. Class diagram terdiri dari login, from admin, divisi atau departemen. Yang pertama login. Kolom isinya ada ID dan paspor. Buttonnya ada cancel dan masuk. Dan selanjutnya ke from admin. Kolom isinya alamat, email, nama, nomor HP, pendidikan, posisi yang dilamar. Adapun buttonnya buat, impor, simpan, sunting. Selanjutnya divisi atau departemen. Adapun kolom isinya deskripsi kerja, divisi atau bagian, karyawan yang diharapkan, posisi yang dibutuhkan. Adapun buttonnya abaikan, proses perekrutan, simpan, tidak merekrut. Nama saya Safira Nurhaliza. Di sini saya akan menjelaskan tampilan rancangan dan penjelasan modul pada aplikasi Odoo. Sebelum masuk ke tampilan ini, kita masuk dulu ke website yaitu www.odoo.com, lalu enter dan masuk ke tampilan ini. Lalu sudah masuk ke tampilan ini, langsung klik pada bagian karyawan. Setelah masuk ke tampilan karyawan, akan muncul di tampilan seperti ini. Klik tampilan ini akan berubah menjadi tampilan awalan admin. Dan di situ kita sudah menjadi admin karena awal login sudah menggunakan akun tersebut. Jadi sudah otomatis menjadi admin untuk membuka tampilan ini. Dalam suatu perusahaan, setelah kita bisa menjadi admin, kita bisa mengeklik bagian buat, yang dimana berfungsi untuk menginput bagian-bagian apa saja yang ada di perusahaan tersebut. Diklik di bagian buat, akan muncul tampilan seperti ini. Di mana tampilan ini bisa kita input bagian-bagian apa saja yang ada di perusahaan tersebut dan siapa saja yang menjadi manajer-manajer di sana sebagai penanggung jawab dari proses rekrutmen tersebut. Ini saya memilih nama yaitu Suci Herawati sebagai manajer operasional. Ini adalah sebuah tampilan untuk memproses pengajuan permintaan karyawan baru. Jadi, kepala divisi ini membuat pengajuan untuk permintaan karyawan baru di form ini. Dengan memasukkan karyawan baru yang diharapkan, peserta jumlahnya, dan departemen yang membutuhkan. Lalu di situ ada tombol proses, perekrutmen, dan tidak merekrutmen.
Tidak merekrutmen ini berfungsi bila mana kita sudah memenuhi kuota atau sudah terpenuhi kuotanya di perusahaan tersebut. Setelah sudah diinput semuanya, kita klik tombol simpan. Berikut ini adalah tampilan-tampilan dari kepala divisi dari perusahaan tersebut. Di sini slide berikutnya bisa dilihat dari tampilan ini, terlihat kepala-kepala divisi dari administrasi, gudang, sales, housekeeping, dan lain-lainnya. Karena itu, kita memasukkannya itu di awal sebagai divisi-divisi yang memerlukan karyawan baru. Bila mana ingin menambahkan departemen atau divisi baru dalam perekrutan, kalian bisa mengklik pada bagian Employee Director seperti tampilan slide ini. Tampilan ini merupakan hasil akhir tampilan data yang telah selesai diinput. Di sini kita juga dapat melihat beberapa hal seperti posisi kerja yang memerlukan karyawan, jumlah karyawan saat ini, jumlah karyawan baru yang diharapkan, total perkiraan karyawan, dan karyawan yang diterima beserta statusnya. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah berdasarkan permasalahan yang ada di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan ERP dalam perusahaan terutama dalam hal perekrutan menjadi sangat tepat dan lebih efisien. Dengan adanya sistem ERP, perusahaan tidak perlu lagi menumpukan berkas lamaran pekerjaan terlalu banyak dan tidak memerlukan lagi space yang cukup untuk proses mengarsipan. Kita juga dapat mengetahui jumlah calon karyawan yang melamar. Lalu sarannya adalah semoga ke depan sistem ini dapat diterapkan agar proses perekrutan menjadi lebih efektif dan efisien. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.